Vianney akan menuntut PSI sebesar 1 triliun rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Kembali saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu dilindunginya dan selalu diberinya petunjuk jalan yang benar. Sahabat BN, PSI akhir-akhir ini sungguh menjadi bintang di Republik ini. Kendati pun wakilnya tidak ada di DPR RI, hanya ada di DPRD DKI Jakarta sebanyak 8 orang. Yang membuat PSI jadi bintang baru-baru ini adalah dengan hebohnya statement PLT Ketua Umum PSI Giring Ganesa yang mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta pembohong. Namun belum begitu reda gema dari apa yang disampaikan Giring Ganesa ini, muncul lagi sekarang ini satu hal yang cukup mengejutkan, di mana PSI memecat seorang kadernya, Vianney Limardi. Dan yang cukup mengejutkan, Vianney akan menuntut PSI sebesar 1 triliun rupiah. Bukan sedikit untuk kondisi rakyat yang hidup dalam kesulitan saat ini. Mengawali pertemuan kita ini, saya akan bacakan berita tentang hal ini. Kompas.com memberitakan di bawah judul PSI persilakan Vianney Limardi ajukan gugatan 1 triliun terkait pemecatan. Berita ini diturunkan pada hari Kamis 30 September 2021. Jakarta, Kompas.com. Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP PSI Isana Bagus Oka mengatakan PSI mempersilakan ex-kadernya Vianney Limardi mengajukan gugatan. Isana mengatakan gugatan perdata senilai 1 triliun yang akan diajukan Vianney kepada PSI adalah hak warga negara dan tidak perlu dikomentari. Jika benar Sis Vianney akan menggugat PSI sebesar 1 triliun rupiah seperti yang diberitakan banyak media, maka sikap itu adalah hak Sis Vianney sebagai warga negara, ujar Isana saat dihubungi melalui pesan singkat Kamis 30 September 2021. Namun DPP PSI tidak akan mencabut penjatuhan sanksi pemecatan Vianney karena dirasa cukup bukti dan alasan-alasan pemecatan yang ditemukan tim pencari fakta, termasuk penggelembungan dana reses yang disebut sebagai salah satu alasan Vianney Limardi harus dipecat dari keanggotaan PSI. Keputusan pemberhentian tersebut didasarkan kepada objektivitas, bukan subjektivitas, like or dislike, secara personal. Ini bagian dari hasil evaluasi PSI kepada seluruh anggota DPRD-nya sesuai dengan mekanisme internal partai, ucap Isana. Isana mengatakan tindakan pemecatan terpaksa diambil PSI untuk menjaga profesionalisme partai. Dalam SK yang diterbitkan PSI, Vianney dituduh melakukan penggelembungan laporan penggunaan dana
anggaran pendapatan belanja daerah APBD untuk kegiatan reses. Dia disebut rutin melakukan hal tersebut dan menjadi salah satu dari 3 alasan dia dipecat dari kader PSI. Selain menggelembungkan dana reses, Fiani disebut melanggar aturan perilaku anggota legislatif PSI karena tidak mematuhi instruksi DPP PSI pasca pelanggaran peraturan sistem ganjil genap yang dia lakukan 12 Agustus 2021. Mari kita lihat pula profil Fiana Limardi, anggota DPRD DKI yang dipecat PSI, yang diturunkan Kompas.com pada tanggal 29 September 2021. Jakarta, Kompas.com. Nama Fiani Limardi tengah menjadi sorotan publik setelah dipecat sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia PSI per 25 September 2021. Pemecatan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu tertuang dalam surat keputusan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat DPP PSI nomor 513-SK-PP-2021 tentang sanksi pemberhentian selamanya sebagai anggota PSI terhadap Fiani Limardi. Dalam SK pemecatan itu, Fiani dituduh melakukan penggelembungan laporan penggunaan dana anggaran pendapatan belanja daerah APBD untuk kegiatan reses. Selain penggelembungan dana reses, Fiani disebut melanggar aturan perilaku anggota legislatif PSI karena tidak mematuhi instruksi DPP PSI pasca pelanggaran peraturan sistem ganjil genap yang dia lakukan pada 12 Agustus 2021. Fiani juga disebut tidak mengindahkan perintah dari DPP PSI yang meminta pemotongan gaji untuk bantuan penanganan COVID-19 yang dimulai 3 April 2020. Fiani adalah salah satu dari 106 anggota DPRD DKI terpilih periode 2019-2024 yang ditetapkan KPU DKI. Wanita keturunan Tionghoa itu sebelumnya berprofesi sebagai pengacara. Dia berhasil menjadi salah satu dari 8 anggota dewan asal PSI. PSI diketahui meraup 404.508 suara dari hasil pemilu legislatif 2019. Diberitakan Kompas.com, sebelum memutuskan terjun ke politik, Fiani hanya membantu kepengurusan PSI di bagian hukum sejak tahun 2016. Lalu pada Agustus 2017, Fiani mendapat tawaran dari PSI untuk menjadi calon legislatif caleg DPR RI. Namun ia menolak tawaran tersebut karena ia masih belum memiliki ketertarikan bergelut di dunia politik. Dalam hal ini, Detik News juga menurunkan berita tentang bantahan dari Fiani terhadap tuduhan yang dihadapkan PSI kepadanya dengan judul Fiani Limardi bantah gelembungkan dana reses. Fiani Limardi menepis PSI soal tudingan penggelembungan dana reses menjadi alasan pemecatan. Dia membalas menuding itu fitnah busuk. Tidak ada sama sekali saya melakukan penggelembungan dana reses. Itu fitnah yang sangat busuk dan bertujuan membunuh karakter saya, ujar Fiani dalam keterangannya Selasa 29 September 2021. Dia pun menjelaskan total dana reses 302 juta untuk 16 titik. Fiani mengatakan dana itu untuk Maret 2021 dan sudah tuntas. Bahkan ada sisa dana reses sebesar kurang lebih 70 juta dikembalikan ke DPRD. Dan tidak hanya pada Maret 2021 saja. Hampir di setiap kali masa reses, saya mengembalikan sisa anggaran reses yang tidak terpakai. Silakan dicek ke DPRD dan BPK, paparnya. Sahabat BN, kita melihat PSI merupakan partai yang diisi oleh anak-anak muda. Yang tentu saja ini diharapkan benar-benar akan menjadi partai yang di dalamnya adalah orang-orang idealis.
Idealis dalam artian benar-benar adalah menegakkan kebenaran tanpa tedeng aling-aling, tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun, oleh kondisi apapun, kecuali hanya dipengaruhi oleh kebenaran semata. Karena itu, jika partai PSI benar-benar mampu menjadi partai anak muda yang idealis, yang benar-benar menegakkan kebenaran tanpa syarat. Apakah syaratnya karena harus berpihak ke salah satu blok? Apakah kebenarannya karena dipengaruhi oleh seseorang, oleh sekelompok orang, atau karena dipengaruhi oleh salah satu bentuk kekuatan? Jika PSI atau anak-anak muda yang di dalam PSI ini mampu menjadi orang yang benar-benar menggambarkan, mencerminkan sosok anak muda yang tegak lurus untuk kebenaran, kita yakin PSI akan mendapat sambutan hangat di tengah-tengah masyarakat. Tetapi jika PSI sempat melakukan keberpihakan kepada pihak manapun juga tanpa hanya dikarenakan kebenaran semata-mata, maka PSI ke depan akan semakin ditinggalkan, akan semakin ditolehkan wajahnya oleh rakyat melihat PSI. Suatu contoh, ketika PLT Ketua PSI Giring Ganesa melemparkan satu statement baru lalu, rakyat jelas akan menilai statement itu. Apakah PSI melambungkan statement ini benar-benar atau semata-mata karena kebenaran, karena jiwa idealis tanpa keberpihakan kemanapun, tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun, oleh kekuatan apapun, oleh siapapun? Ataukah memang karena dipengaruhi oleh kelompok tertentu, oleh orang tertentu, oleh misi politik tertentu, di luar misi politik untuk kebenaran? Sebab rakyat sekarang benar-benar di negeri ini sedang haus terhadap kebenaran, sedang haus terhadap keadilan. Tetapi seperti kita lihat statement Giring Ganesa terkesan banyak mendapat penilaian negatif dari publik. Demikian pula dengan kasus sekarang ini. Kalau sempat kasus Tiani ini membuat PSI terpecah, membuat soliditas di dalam tubuh PSI goncang, kita tidak bisa melihat atau tidak dapat menggambarkan bagaimana si PSI ke depan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.